Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku bacakan untuk karma dia yang telah menyakitiku. Kalian nilkan orang yang kalian pikirkan. Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di dalam tarotku. Oke, kita langsung baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita langsung lihat situasi orang yang telah menyakiti kita ya. Di sini tidak ada personal reading ya. Jadi tidak ada yang baca pribadi. Ikuti aja energinya. Ini adalah readingan umum. Oke guys. Bentar. Asik, mami live pagi-pagi. Uhuy. Udah lama gak live say. Sibuk-sibuk klien mulu soalnya. Bentar. Soalnya aku ngerjain klien terus. Jadinya readingannya agak tersendat. Ya. Banyak klien yang personal reading soalnya offline. Oke. Ingat ya, tidak ada personal reading di sini. Kalaupun mau dibaca, silakan email ke email aku ya. Cek mahar dan list. Insya Allah maharnya itu jadi sedekah kalian karena aku gunakan buat sedekah juga di sini. Kita lihat situasi orang yang menyakiti kita. The devil. Situasi orang yang menyakiti kita. For the sword. Apa Mama Miti? 9 of Wands. The Temperance. Trio Sword. Oke, situasinya sebenarnya dia marah dengan dirinya dia sendiri sih. Ya, dia menyakiti dirinya dia sendiri. Jadi dia terluka, dia coba untuk imbangin rasa sakit hati itu. Tapi tetap aja sakit hati. Ya. Jadi apa yang dia lakukan ke kita itu sebenarnya menyakiti dirinya dia sendiri. Ya. Dan aku ngelihatnya juga dia coba untuk bisa belajar tenang gitu ya, menghadapi salah satunya adalah pertengkaran dengan kalian ya. Terus coba untuk tenang dalam emosi, tapi tetap aja sakit hati ya guys. Dan ya dia ada rasa takut kalau dirinya akan tersakiti juga kelak. Ada situasinya.
Jadi kalau aku lihat itu dia nggak tenang, ya, dia nggak tenang. Situasinya penuh dengan ketakutan, penuh dengan kemarahan, tapi coba untuk berlagak damai, ya. Padahal ini tersiksa loh, menyiksa dirinya. Kenapa? Ya karena dia belum bisa mengatakan kata maaf, kesalahannya dia belum bisa. Dan itu menyiksa dirinya. Ya. Katakan iya kalau kalian ngerasa ini resonate. Biar aku tarik energinya dia, orang yang menyakiti kita. Ya. Davira, emang kamu pernah di personal reading ya sama aku? Oh pernah. Kapan? Udah lama kali ya? Soalnya sekarang banyak juga sih klien lama gitu ya, pada balik lagi. Masya Allah. Terus gimana? Udah cerai? Apa masih bersama? Keputusan kan ada di kamu ya. Tahun 2022. Masya Allah. Ya aku doain kamu ada rezeki banyak, jadi bisa reading lagi sama aku ya. Gimana, ada perubahan dari energi personal reading sama aku? Kita lihat ya. Udah mam. Tapi mantan selalu masih. Iya, kan energinya begono. Ini masih berbohong. Ya. Kita lihat tentang karma dia yang menyakiti kita. Karma dia. Waalaikumsalam semua. Jangan lupa bantu tap-tap ya, biar bisa ketonton banyak orang. Oke, kita lihat karma. Coba di reading deh, invite di personal reading kamu. Coba deh. Silakan dengan yang lain juga nggak apa-apa. Kalau mau, kalau sama aku juga nggak apa-apa. Tapi nunggu giliran ya. Hasilnya ada di YouTube, ada mahar dan listnya. Bismillah. Kita lihat karma dia yang menyakiti kita. Alhamdulillah mam. Iya, soalnya kan kamu masih baru cerai kan ya, 2 tahun ya. Jadi memang harus dibersihkan lagi. Dan para mantan memang lagi nyari-nyari kita lagi. Karena salah satunya adalah kita melakukan perubahan ya. Dan belajar memaafkan juga gitu loh. Jadinya energi kebencian itu berbalik ke mereka gitu. Yang tadinya kita kangen, rindu gitu kan, tapi dipermainkan oleh mereka. Kita sayang sama mereka gitu. Terus kita rela berkorban untuk mereka, tapi ternyata dipermainkan gitu. Pada akhirnya kita berproses kan, mencari jalan untuk bisa sembuh ya. Dengan berbagai jalan kan kita cari, biar tenang diri kita. Dari yang awalnya kita move on dengan cara misalnya jalan-jalan sama teman, belanja sana sini, tapi ternyata tidak tenang juga gitu ya. Pada akhirnya kita mulailah perbaikan tentang spiritual. Ya, salah satunya adalah kita belajar lagi motivasi dari guru spiritual, entah itu dengan kiai, ustadz ya, ataupun dengan motivator ya, terutama tentang spiritual ya.
Dan kita juga cari cara lagi untuk bisa mengikis. Ya, kalau menghilangkan langsung itu nggak bisa. Karena kita manusia ya guys, masih hidup, masih ada memori, masih ada ingatan. Ya, masih jantungnya berdetak ya, di situ ingatan akan selalu ada. Dan di situ kita belajar juga ya tentang memahami, oh ya gue harus ngikis energi negatif, bukan hanya dari orang lain tapi dari diri sendiri. Terus belajar menerima pembayaran karma, entah itu baik dan buruknya, merubah lagi mindsetnya gitu ya. Banyak hal yang kita jalani untuk berubah, sehingga sebagian dari kita ini ada yang rela untuk single dulu gitu ya, dalam beberapa tahun. Misalnya ada yang sampai puluhan tahun, ada minimal itu setahun 2 tahun ya. Tapi lebih bagus itu ya kalau bisa perjalanannya, kalau untuk belajar singlenya ya, itu antara 3-7 tahun itu sudah bagus ya. Aku nggak pakai koin nih sayang, aku nggak baca reading di sini ya sayang ya. Aku ada maharnya. Terus kita lihat karma untuk orang yang menyakiti kita. Kalau kalian setuju dengan cara pandang aku tadi yang aku ucapkan, silahkan diikuti ya. Alhamdulillah sih selama aku jadi reader tarot ya dari 2019, alhamdulillah banyak yang berhasil juga. Tapi memang kalau sistem aku nggak ada yang instan ya sayang, tidak ada yang instan. Semuanya butuh processing, pengorbanan, keikhlasan ya. Karena itu suatu kekuatan kita juga nantinya ke depan. Wih, the Ten of Swords. Okay. The Queen of Swords. Kamu bisa berdealing dengan KP, air sign, and air sign banyak ini. Kalau mau nanya personal reading di sini, silakan ke reader tarot lainnya ya. Jangan di aku ya. Karena aku nggak nerima readingan tarot di sini. Ini general, ya, alias umum. Karma. Oke. Ada the Eight of Wands, the High Priestess, the Death, ya, Two of Cups. Guys, kayaknya orang ketiganya dia juga aku lihat ya, siapapun dia ini, dia bisa juga menjadi orang yang misterius ya, karena dia stalking kamu diam-diam. Ya, stalking kamu diam-diam. Walaupun hubungan kalian sudah ending, ya, sudah done, tapi dia coba untuk move on dari kamu, ya. Tapi dia juga stalking kamu gitu loh. Dia nggak bisa ngebohongin perasaannya dia, ya, kalau dia masih ada rasa ke kamu. Ya, masih ada rasa ke kamu. Dan aku ngeliatnya memang, ya, dia harus bisa harus bisa membawa diri sih, terutama dalam komunikasi, ya, terutama dalam komunikasi. Dan aku ngerasanya memang dia ini lagi nyari jalan juga sih, ya, untuk bisa sukses lagi, untuk bisa bangkit lagi. Okay. Ten of Swords, the Queen of Swords, Ten of Wands, Five of Cups, and the Ace of Swords. Okay. Dia sebenarnya terluka sih dengan keputusan kamu ya, terutama dalam menjujurkan
kesakitan kamu di masa lalu. Dia merasa menjadi korban, ya, dari adanya kejujuran kamu. Berat rasanya gitu ya, dia ngelepasin kamu. Kamu juga berat sebenarnya gitu loh. Tapi mau gimana ya, kamu juga harus mempunyai kehidupan sendiri kan. Dan kamunya merasa ya sudah waktunya lah. Kalau memang harus break up, kalau memang harus rest dulu, istirahat dulu, so take it. Okay, don't to let yourself broken for all the time. Yeah, you need time for yourself. You need time to be happy. You need yourself. Okay. Di sini aku ngerasa memang dia mencoba untuk bisa tenang, ya, selama udahan dengan kamu, ya. Tapi pada akhirnya dia terbunuh sendiri dengan perbuatannya, ya, terluka, tersiksa, ketakutan, ya. Karma dia takut kamu jujur, dia takut kamu luapkan kesakitan kamu, ya, dengan ucapan jujurmu, dan dia takut kamu mengambil keputusan yang lebih dalam, yaitu ending. Itu yang dia takutkan sebenarnya. Dan dia takut kamu lebih fokus move on. That's all. Okay? Terbunuh dengan perbuatannya dia sendiri, takut akan kenyataan. Dan aku ngelihatnya di sini, dia coba untuk fokus tenang juga, fokus untuk berdamai dengan keadaan, walaupun berat ya rasanya ya, karena ya salah satunya adalah tanggung jawabnya besar, bebannya berat. Dan ya kamu katakan kepada dia juga di sini, ya gue yang lebih terluka, gue yang lebih menjadi korban, gitu ya. Dan ya kamu coba untuk bisa menjelaskan gitu loh. Ya kalau memang semuanya harus berakhir dulu, ya udah berakhir dulu. Kamu juga sudah mengambil keputusan untuk menyembuhkan diri, ya. Kamu sudah mengambil keputusan untuk menyembuhkan diri. Di YouTube sayang ya, bisa email ke aku, dicek maharnya dan listnya kalau mau personal reading ya. Di YouTube, kamu bisa klik YouTube aku di biodata itu ya. Boleh di inbox saja. Oke, kita lihat ya. The shade side. Oh iya, aku mau ngasih tahu, ini masih ada stok dengan minyak auranya ya. Masih ada stok berapa nih, sebentar. Ini minyak pengikis dan menarik energi positif. Ya, nah ada berapa nih, bentar. Masih ada sisa. Yang mau silahkan bisa diorder melalui inbox aku di TikTok, silakan, atau di email ya. Masih ada 1, 2, bentar ya guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yang mau silahkan ya, bisa order. Ini harganya 399.099 ya. Itu di luar ongkir. Alhamdulillah udah banyak yang pesen, banyak yang pakai juga
Ya, ini mengikis energi negatif juga, termasuk sihir. Oke. Yang mau sabun bidaranya ada, itu harganya 77.777 perak. Ya, harga sabunnya nih ya. Ada yang hijau, ada yang ini udah diisi ya. Udah diisi dengan energi spiritual untuk pembersihan aura-aura negatif ya. Insya Allah itu bisa ngebantu untuk membersihkan ya. Kita lihat clarify the shadow side. Jadi orang yang menyakiti kita nih gini loh, dia takut banget kalau kita move on. Dia takut banget kalau kita lebih sukses, lebih fokus ya dalam pembenahan diri. Dia takut. Dia tahu kamu orangnya kalau udah fokus dengan diri sendiri, so you not care for anything anymore gitu kan. Makanya dia takut gitu. Dan dia merasa berat banget ya menjalankan penyembuhan spiritual, healing, itu berat ya, dan merasa beban banget. Oke, kita lihat ya. Kita lihat shadow side. Dia dihantui rasa ketakutan ya. The Knight of Swords, the Tower in the Reverse, and the Eight of Wands. Wow, dia sangat stuck hidupnya. Salah satunya karena ya dia marah dengan langkah hidupnya yang stuck sekarang. Yang harus udah sukses lagi, tapi ternyata tidak. Kenapa? Ya karena kan kamunya sudah focusing for yourself, you focusing to healing, fix your spiritual, ya. Makanya dia merasa bebannya berat banget tanpa kamu, ya. Three of Pentacles, the Page of Pentacles, the Nine of Wands. Tahu nggak guys? Orang yang menyakiti kita nih, sebenarnya dia dihantui tentang ketakutan third party lagi loh. Hadirnya orang ketiga. Ya, dia menyimpan rencana-rencananya dia. Ya. Targetnya, dia harus bisa belajar dari kehidupan di masa lalu ya. Dan di sini ya, dia harus bisa belajar menjalani kehidupan baru dari nol lagi, ya, mengembangkan talentanya dia dengan baik. Tapi jangan sampai ada triparty lagi ya. Kalau dia ada orang baru, jangan sampai ada triparty lagi. Karena aku lihat di sini dia dendam banget ya. Dendam dengan langkahnya dia yang stuck. Ya. Kita lihat Four of Swords. Situasinya dia tuh terluka sendiri ya. Terluka sendiri. Kita lihat. Jadi dia menyakiti diri sendiri dari menyakiti kita. Dihantui tentang pembayaran karma, dan mau nggak mau dia harus dia harus menyelesaikan itu ya dengan sendiri. Nggak bisa dibantu kamu lagi. Jadi kamu focusing tentang karir kamu sendiri, tentang kehidupan kamu sendiri, dan itu membuat dia merasa tertekan. Ya, because they lost you, they need your energy, spesial spiritual ya. Dia kehilangan keseimbangan tentang energi.
Oh iya, Davira, Mam nanti upload di YouTube ya. Aku mainin anak. Ya, siap. Nanti diupload di YouTube. Siap. Semangat ya. Itu dia pernah persona reading di aku di YouTube, ya. Banyak anak YouTube juga ya di TikTok ya. Aku doain kamu bisa persona reading lagi ya, Davira ya. Ngelihat energi ke depannya lagi. Kita lihat first word. Five of Swords, the Wheel of Fortune, Page of Wands, Five of Wands. Okay. So, ya aku ngerasanya sih dia udah tahu nih perjalanan hidupnya dia sia-sia ya, setelah menyakiti kamu, setelah menjahati kamu lah ya. Dan dia merasa menjadi korban jadinya, play victim. Pada akhirnya dia mencoba untuk tetap maju, walaupun sia-sia sebenarnya. Ya, walaupun sia-sia. Dan dia tetap dengan santainya. Padahal dia banyak masalah nih, terutama tentang kebahagiaan ya, sebuah hubungan. Jadi setiap dia berhubungan dengan siapapun itu akan ada drama. Kita lihat Trio Sword ya. The King of Pentacles, the Tower, the Strange. Yang tadi aku bilang dia harus kuat dalam pembayaran karma, yaitu kehancuran. Ya, perbaiki sekuat mungkin karmamu sendiri. Ya, untuk orang yang menyakiti kita, termasuk diri kita. Kita harus kuat dalam pembayaran karma kita. Kita harus kuat dalam perbaiki diri kita. Kalau kita menyerah, terus siapa lagi yang mau memperbaiki diri? Orang lain hanya bisa membantu dari luar saja. Dalamnya adalah diri kita. Tapi kita juga butuh orang lain ya, untuk bisa memotivasi diri kita, ya meringankan energi negatifnya. Gitu. Kita butuh orang lain juga. Tetap mintanya kepada Allah gitu loh. Orang lain itu sebagai jembatan, sebagai perantara. Oke. Kita lihat the Ten of Swords. Six of Wands, the Knight of Pentacles, Two of Cups. Ya, kalau aku lihat sih memang dia harus memperbaiki perjalanan percintaan dia sendiri. Semua ini adalah hasil cara dia ya mencari perhatian orang lain, haus kasih sayang, tidak pernah cukup, selalu berpindah-pindah, ya. Dan dia harus memperbaiki cara dia mensukseskan sebuah hubungan lagi, yaitu dengan processing, sabar, ya. Kita lihat Ten of Wands. The Karma, the Death, Seven of Cups, tuh ya. Orang yang menyakiti kita, dia dihantui tentang karma sampai 7 tahun, 7 turunan, dan itu membuat dia merasa bebannya berat, ketakutan, sedih, dan merasa nggak damai, dan merasa menjadi korban. Kok gue sih yang jadi nggak bahagia? Kok jadinya dia sih yang bahagia? Itu yang dipikirin. Jadi ya dia harus banyak belajar tentang perbaikan diri, perbaikan karmanya sendiri, ya.
Karena di sini kamu sudah mengambil keputusan untuk fokus benahi diri. Kita lihat lagi ya. Five of Cups. Ini dihantui tentang kematian loh. Dia ini. Waalaikumsalam semua. Three of Cups. The Devil. Two of Wands. Tahu nggak kesedihannya dia itu adalah karena dia mencari kesenangan di luar sana, ya. Adanya perselingkuhan, adanya keserakahan, ya, dalam meraih masa depan. Jadi kayak ya nyari cadangan lah di luar sana ya, untuk masa depannya dia. Bukan untuk mencari kesenangan itu bukan untuk menyenangkan saat ini aja, enggak. Tapi yang dicari itu tentang masa depan. Itu dengan cara apa? Salah satunya bisa dengan cara melet, teluh, guna-guna, ya di sini. Atau menipu, memanfaatkan, berselingkuh. Ya. Pada akhirnya dia tersiksa sendiri, menyesal, kecewa. Kenapa? Ya karena kedamaian dia sendiri pun menjadi kacau. Nine of Pentacles, the King of Cups. Ya. Di sini tidak ada personal reading ya sayang ya. Tolong dibaca captionnya ya. Kita lihat Ace of Swords. Insya Allah giftnya aku jadikan sedekah buat kucing-kucing liar ya. Kita lihat Ace of Swords. Wow, Ace of Swords-nya 2 kali guys. Look at this guys. Di sini tidak ada personal reading ya sayang ya. Insya Allah rezekinya diganti sama Allah 70.000 kali lipat. Itu aku doain ya. Aku doakan di hari Jumat lagi nih. Ya, semoga berkah, sehat semuanya. Eight of Cups, Seven of Wands. Wow. Oke. Kayaknya dia terluka karena sifat gengsinya. Ya. Dia terluka karena sifat gengsinya dia. Dan di sini aku ngelihatnya ya dia harus fokusin dalam menjalani karmanya dia ya. Salah satunya ya tersakiti, triparty. Dia harus bisa menikmati hal itu. Selama ini kan dia coba untuk menahan, menjelaskan kejujuran dia di masa lalu ya. Kayak dia menghindar lah untuk bisa jujur. Dia menghindar untuk bisa menyelesaikan masalah itu dengan cepat ataupun dengan baik. Jadi dianggap enteng. Ya, dianggap enteng tentang kebaikan seseorang, tentang ketulusannya seseorang. Sehingga ketika kita nih yang disakiti mengambil keputusan merenungkan diri, udah waktunya sembuhkan diri. Dengan cara apa? Ya belajar pembenahan diri, belajar perbaiki spiritual, belajar perbaiki akhlak, adab, kesalahan kita. Apa sih kesalahan kita? Bisa saja kita terlalu baik dengan orang. Pada akhirnya kita membuat tameng, pagar. Harus jaga jarak nih. Begini. Dan dia ngerasakan hal itu. Kalau kamu sudah
membuat halangan buat dia, ya, jadi pagar gitu. Dia ngerasa perubahan, dan energinya itu membuat dia berat untuk meraih kesuksesannya lagi, berat untuk meraih ketenangan lagi, karena dia terlalu menganggap enteng ya tentang kejujuran. Jadi kayak, udahlah ntar aja lah jujur sama kamu lah, gampang kok, kamu juga orangnya gampang memaafkan, bla 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 bla. Dia nganggap enteng sebuah kebaikan, ya. Pas banget nih cerita aku kakak baru aja terjadi. Alhamdulillah. Kalau di channel aku itu tidak ada personal reading di sini ya. Ini general. Jadi ikuti aja. Ini rekamannya nanti ada di YouTube. Ya, kalian bisa nonton semua di YouTube aku, ya. Insya Allah itu bisa ngebantu, ya, buat ngikis energi, untuk pembenahan diri, ngebentuk karakter kita yang baru, insya Allah yang lebih baik, gitu ya. Oke, kita lihat lagi the Ace of Pentacles, the Chariot, and the Three of Pentacles, the Star. The Magician, Ten of Wands, the Knight. Oke, jadi gini ya. Dia mencoba mencari kemanapun tentang kehidupan dan kesuksesan kembali, tapi ini berat banget. Ya, kalaupun dia bisa sukses, ya ini butuh waktu lama ya untuk ngebangun lagi. Ya, ngebangun kesuksesannya lagi. Karena temboknya sudah kamu pagerin. Ya, temboknya kamu tuh sudah kamu bangun. Yang tadinya kamu nggak ada tembok di antara dia, siapapun yang menyakiti kamu lah, gitu ya. Pada akhirnya kamu sadar, ya, I need to focus myself then. Ya, sadar gitu loh. Akhirnya kita pengen fokus nih pada diri kita sendiri. Kok gue kayaknya gue dicuekin ya? Kok gue kayaknya gue disia-siakan ya? Salah gue di mana ya? Tuh di situ kamu berpikir juga. Sampai kamu rela dijadikan korban, kamu rela disalahkan, kamu rela difitnah, kamu rela diabaikan. Bahkan kamu juga ngelawan ilmu hitam ya, black magic, ain, hasad hati. Kamu juga coba untuk melawan tentang keburukan dirimu sendiri. Ini banyak banget hal yang kamu pelajari, ya. Sekarang berhenti berharap, malah dia sekarang iya kan, di readingan aku begitu semua. Alhamdulillah ya. Narik. Tapi memang nggak instan ya. Kalau ikutin channel aku tuh nggak ada yang instan ya guys. Nggak ada yang terus aku pastikan dia langsung balik. Nggak bisa. Karena aku bukan Tuhan, salah satunya. Dan aku juga bukan nabi ya. Aku masih banyak dosa. Tapi aku coba untuk menjabarkan apa yang aku punya insting. Insya Allah ini sih bisa berguna buat diri aku sendiri juga, buat kita semua. Jadi ini dia coba untuk meraih kebahagiaan lagi dengan cara apapun nih. Ya, the Magician. Iya, karena aku juga di sininya pengobatan aku pakai zikir. Ya, dicek aja di channelnya aku ya. Main lah ke channelku. Insya Allah itu cocok ya. Oke, kita lihat lagi the Star. Oke, dia mau raih kesuksesan lagi, mencoba lakukan segala cara. Ya, salah satunya ya dengan bisa perbaiki spiritual, bisa dengan ya menjalankan ilmu hitamnya juga atau dengan trik. Tapi dia nggak tahan dengan processingnya ya. Dia nggak tahan dengan processingnya. Pada akhirnya ya dia mencari hubungan yang lain lagi. Karena gak sabar. Kalau dia mau sukses ya dia harus sabar dengan proses. Dan ini akan ada suatu perkembangan baru dalam hidupnya dia. Bisa secara spiritual ya diawalinya, dan dunia pun akan ikut. Ya, dunia pun akan ikut. Oke, kita lihat lagi. Insya Allah ini resonate ya buat kalian ya. Jangan lupa dijaga sedekahnya. Kalau bisa lebih banyak lagi sedekahnya. Karena itu bisa ngebantu ya.
bisa membantu untuk mengikis, menghalangi, ya. Kita lihat dengan oracle-nya. Oke. Bismillah. Retire, capek ya dia, lelah ya. Lelah dia. Sobriety. Dia lelah loh tentang ketenangan. Jadi kayak dia capek dengan kehidupannya dia. Dia ingin mencari karir baru, kehidupan baru juga. Orang yang menyakiti kita, seeking and finding tuh, mencari. Hanya mencari, tapi ketika sudah mendapatkan tidak bersyukuri. Itulah yang salah sih pada dirinya dia ya. Jadi gampang mudah menyerah, gampang mudah mengeluh, ya, dan haus akan perhatian orang, ya. Jadi kayak ya gila perhatian sih, ya. Kalau nggak diperhatiin orang tuh kayak stres, kayak gue kok nggak ada yang sayang sih sama gue, kok nggak ada yang peduli sih sama gue, gitu. Ketika diperdulikan dia mengabaikan, dia menganggap enteng. Ntar juga baik lagi sama gue, nggak bisa begitu, ya. Ada masanya. Seseorang itu ada masanya, ya. Hidup itu ada masanya, say. Gak ada yang seumur hidup dia akan baik terus sama kita, ya. Kecuali Nabi ya, kecuali Nabi. Dan yang sempurna itu adalah Nabi ya. Kalau kita kan masih banyak dosa. Jadi ya dia harus bisa menyembuhkan dirinya, terutama dari masa lalunya. Dan dia harus berani mengambil langkah penyembuhan, ya. Yaitu tentang sembuhkan diri sendirinya dia, ya. Support the healing from the past, take the next step, keep fight. Kalau healing itu kan, kalau bagi aku ya, gak harus dengan pasangan. Healing itu tentang kesendirian, ya. Menerima tentang kesendirian. Jadi memang dia lagi mencari terus nih, ya, mencari hubungan baru, kehidupan baru, ya, dengan cara ya me-endingkan kisah lama, tapi tidak dengan keputusan atau kejujuran yang baik. Obsession, ya, orangnya memang obsesinya tinggi dalam mencari ketenangan itu, ya, hanya untuk kehidupannya dia sendiri saja, bukan untuk ketenangan orang lain. Jadi kayak tidak menghargai kehadiran orang lain, tapi butuh orang lain. Tuh ya, today for tomorrow. Usually they need you. Obsesi, ya, untuk bisa bersama lagi sama kita ini dari hari ini dan besok. Tapi dianya tidak bisa menghargai, bahkan bisanya menyakiti, menganggap enteng tentang kebaikan, hiding your true self tuh. Dan dia selalu menyimpan rahasia tentang dirinya dia sendiri, tentang kehidupan dia yang baru. Dia nggak jujur. Truth of lies tuh, ya, banyak kebohongan ya. Selalu mencari kebohongan satu. Jadi numpuk. Ya, setelah itu jadi apa? Jadi karma buruk. Artificial the heart, ya, dia nggak punya hati. Kasar orangnya, nggak punya hati, ya. Terlalu egois dalam memikirkan kehidupan dia sendiri. Dia ingin mencari ketenangan, tapi dia tidak mau orang lain tenang, ya.
dia datang dalam kehidupan orang dalam obsesinya dia. Yang penting buat dirinya dia hari ini dan besok, tapi nggak mikirin tentang orang lain. Ya. Dan dia coba untuk mencari kehidupan baru, tapi dengan penuh kebohongan. Ya, jadi karmanya dia akan hidup dalam kebohongan, penuh kebohongan. Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Terima kasih yang sudah ngasih gift. Aku doakan kalian sehat walafiat, beruntung selalu dunia akhirat. Dan terima kasih yang sudah nonton. Kalian bisa mampir ke channel aku di YouTube aku, nanti rekamannya ada di sana. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.